Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah membahas pertemuan keempat mata kuliah TWS. Kemudian pada pembahasan minggu kemarin ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di tugasnya itu kalian harus membuat dokumentasi dari API Pigenesia. Dan ini adalah bentuk tugasnya. Yang pertama, kalian harus download kebutuhan database dan juga RESTful API Pigenesia-nya. Dapat diunduh di link ini ya, tinyurl.com db API Pigenesia. Kemudian setelah diunduh, kalian nanti akan mendapatkan sebuah file seperti ini. Pigenesia dalam bentuk WinRAR ya. Kemudian kalian ekstrak si filenya, nanti akan dapat folder Pigenesia. Lalu setelah itu kalian bikin sebuah database dengan nama Pigenesia. Kemudian nanti import database-nya dari file yang sudah tadi disertakan di dalam folder ini ke dalam database Pigenesia-nya. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan database dan juga tabel seperti ini. Bisa kalian cek di modulnya dan juga di database-nya. Oke. Nah, ini bentuk tugasnya. Kalian harus melakukan dokumentasi pengujian API Pigenesia dengan menggunakan Postman. Bentuk tugasnya, kalian bisa didokumentasikan dalam bentuk video, kemudian nanti di-upload di channel YouTube kalian masing-masing dengan mencantumkan identitas kampus ya berbentuk logo, kemudian prodi, nama kalian, nama mahasiswanya, dan dibuat dengan kreativitas masing-masing. Atau kalau kalian tidak bikin dalam bentuk video, kalian bisa dibuat dalam bentuk laporan dengan format PDF. Dengan contoh lapornya seperti ini, nanti untuk halaman covernya, ini halaman judulnya, nanti kemudian di sini nanti kalian cantumkan logo kampus, lalu di sini nama kalian dan juga name. Seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan, dokumentasi pengujian Pigenesia. Yang pertama, kalian harus melakukan pengujian metode get, kemudian post, put, dan juga delete. Jadi, keempat metode itu yang harus kalian lakukan uji coba. Oke? Nah, selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan juga tugas yang kalian lakukan, saya juga akan mengerjakannya. Pertama-tama tadi kita download dulu file Pigenesia-nya dan sudah saya download sebelumnya dalam bentuk WinRAR seperti ini. Kemudian kita ekstrak si WinRAR ini ya. Dan pastikan bahwa si folder Pigenesia nanti yang sudah kalian ekstrak ya, yang sudah kalian ekstrak seperti ini, itu ada pada folder exam, kemudian htdoc. Ada di dalam folder htdoc ya. Dipastikan si Pigenesia-nya harus ada di dalam folder htdoc. Seperti itu. Masih proses extracting. Nah, kalau kalian buka folder Pigenesia ini, nanti kalian akan mendapatkan beberapa file dan folder seperti ini. Lalu di dalam salah satu foldernya itu ada folder yang namanya DB. Nah, DB ini isinya adalah database yang sudah disertakan. Jadi kalian nanti import si database-nya ke dalam php-admin-nya. Oke, kita import dulu ke php-admin. Pastikan kalian sudah si Apache dan juga MySQL sudah di-running-kan ya, sudah dijalankan. Nah, kemudian kita import database Pigenesia-nya. Kita bikin dulu sebuah database dengan nama Pigenesia. Pigenesia. Oke, kita create. Oke, database-nya sudah kita buat ya dengan nama Pigenesia. Kemudian kita import si database yang sudah kita download tadi. File untuk memilih file database-nya. Lalu kita cari di mana tadi kita menyimpan file database-nya tadi. Tadi saya disimpan di C, kemudian di exam, di htdoc, lalu di sini ada Pigenesia, di folder db ya. Di sini. Nah, ini yang akan saya import. Klik open. Kemudian klik go. Yang di-upload, proses upload
Oke, si database-nya sudah kita import. Ini ya, database-nya juga beberapa tabel yang sudah kita masukkan ke dalam PHP manajemennya. Oke, selanjutnya kita coba file Pigenesia-nya. Kita panggil dulu apakah jalan. Oke, kita panggil. Oke, bagus ya, jalan sudah bisa terpanggil dengan baik. Kemudian kita coba, kita lihat dulu file si, oke, kita buka dulu file text editornya, Visual Studio Code-nya. Nah, sebelumnya kan untuk get itu kan untuk menampilkan ya, post itu untuk menambah, put itu untuk update, kemudian delete itu adalah untuk menghapus. Nah, untuk get itu bisa kita coba di browser di sini ya, di web browser yang kalian punya juga dengan cara memanggil file yang ada di dalam aplikasi control. Nah, untuk file yang bisa kita panggil adalah file yang ada di file controller sini ya. Oke, Pigenesia-nya sudah saya masukkan sebelum ke application. Kemudian kita masuk ke controller. Kita lihat reservernya terlebih dahulu. View reserver, nah ini ya. Kalau DCI itu kan menggunakan metode MPC ya, model, view, dan juga controller, di mana saat kita melakukan pertama kali pemanggilan seperti ini kan yang akan dipanggil adalah eh, si controller terlebih dahulu nih, yang dipanggilnya adalah si controller server. Karena di config-nya, di routernya, di pool controller yang sudah kita panggil adalah reserver. Berarti saat kita melakukan pemanggilan localhost garis miring Pigenesia, maka file yang akan dipanggil adalah reserver yang ada di controller, yaitu yang ini nih. Nah, si reserver ini dia juga akan nge-load file yang ada di folder view. Nah, di folder view itu yang akan di-load adalah file res_server. Berarti kalau kalian scroll ke bawah, di sini kan ada folder yang namanya view ya. Nah, di folder view ini ada sebuah file yang dinamakan dengan reserver. Nah, ini adalah file yang ditampilkan di web browser atau di halaman utamanya atau ini. Jadi ini file yang ada di sini adalah file yang ada di folder view. Itu. Nah, kemudian kita akan melakukan dokumentasi atau pengujian terhadap metode pada Pigenesia ini. Nah, lalu file mana yang akan dilakukan uji coba atau pengujian? Nah, yang akan diuji coba atau pengujian adalah file, kalau di sini ya, saya akan melakukan uji coba terhadap file contoh pi.php. Sebenarnya kalian juga bisa yang ada di dalam folder API ini, user, kalau misalkan seperti ini ya. Kalau kita lihat, kan di sini ada get data user, ada put, profil, dan sebagainya gitu ya. Kalau kalian klik get data user, maka nanti akan muncul data yang ada di dalam database Pigenesia. Gitu. Ya, file yang mau saya uji coba di sini adalah file contoh api.php. Cuma sebelumnya, saya jelaskan dulu file Pigenesia ini atau ya Pigenesia ini adalah proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya oleh
kakak kelas kalian, cuman mungkin di kampus BSI luar Sukabumi ya, karena di sana kan kalian juga memiliki kakak kelas, cuman memang beda kampus. Kalau kalian kan kuliahnya sekarang di BSI Sukabumi. Nah, si Project Veganesia ini adalah project yang dibuat oleh mahasiswa atau kakak tingkat kalian sebelumnya. Lalu di sini kan ada beberapa file juga yang bisa teman-teman uji coba sebenarnya. Cuma di sini saya akan mengambil salah satu filenya aja, yaitu contoh api.php. Karena kenapa mengambil contoh api.php? Karena di sini ada beberapa file yang tidak apa ya? Di sini ada beberapa sintak yang tidak akurat atau ada beberapa sintak yang salah, sehingga kalau kalian uji coba, kalau kalian panggil misalnya seperti ini ya, saya coba gitu, localhost Veganesia, kemudian saya akan mengambil contoh API yang tadi, contoh API. Maka nanti akan munculnya page not found. Gitu. Sedangkan kalau misalkan di file control kan tidak hanya contoh API ya, misalkan ada REST server. REST underscore server. Ketika saya panggil, nah maka akan muncul. Lalu kenapa saat saya memanggil contoh API, itu yang tampil adalah page not found. Nah, berarti di sini kan ada sebuah error ya, ada sebuah trouble kenapa tidak muncul sesuai dengan apa yang diperintahkan di codingnya seperti ini. Tidak muncul gear sia. Nah, alasannya adalah karena balik lagi ke WP1 ya. Di web programming 1 kan kalian mulai dulu belajar tentang kode igniter, di mana di sana ada beberapa aturan yang sudah disebutkan dan harus terus-terusan dilakukan supaya tidak terjadi error gitu. Nah, salah satunya adalah tentang nama file dan juga nama kelas. Di mana di dalam CI, kalau kita di sini membuat sebuah file dengan nama contoh api.php, maka di kelasnya juga yang kita buat itu harus namanya sama. Di sini kan namanya api ya. Sedangkan ini nama filenya adalah contoh api, maka namanya tidak sama, sehingga saat kita memanggil contoh api itu tidak akan terpanggil gitu. Jadi kita harus rubah namanya menjadi contoh API seperti itu. Kita simpan, Ctrl S. Nah, kita coba lagi. Jadi kita sambil mengingat-ingat lagi ya tentang beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya tidak lupa. Jadi seperti itu ya. Jadi nih tidak boleh namanya, maksudnya namanya itu harus sama untuk nama kelas dan juga nama dari filenya kalau di CI seperti itu. Ini harusnya kalau nggak salah harus huruf besar sih kalau untuk kelas. Jadi kita ganti ini CI-nya huruf besar, si contohnya juga kita ganti menjadi huruf besar ya. Gitu. Oke, kita simpan. Nah, kita uji coba si file-file ini ya. Karena perintahnya adalah tadi kita harus menguji cobanya di Postman. Nanti kita buka Postman-nya. Biar gak berat ya, saya close saja yang di web browser ini. Maklum lah, laptopnya agak kurang memadai. Beberapa file akan saya close dulu.
Oke, jangan lupa untuk menggunakan Postman kita harus online terlebih dahulu. Jadi kita koneksikan dulu laptopnya ke internet. Oke, sekarang kita coba metode get terlebih dahulu. Tadi file yang mau kita coba adalah URL-nya itu. Metodenya dulu kita pilih get ya. Lalu yang mau kita coba adalah localhost / pgenesia / index / contoh API ya. Sorry. Contoh API. Oke, kita send. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada pesan kesalahan nih. Ada not found, kenapa nih? ID container, div ID container. Oh, sorry. Ini tambah PHP ya. Oh, sebenarnya nggak usah pakai index.php juga sih. Karena kan sudah kita setting sebelumnya. Si indeksnya sudah dihilangkan. Localhost pgenesia contoh API. Nah, muncul ya. Ini beberapa datanya. Tadi kan di database itu ada beberapa ya. Ada sekitar 3 data. 1, 2, dan juga 3. Oke, jadi get adalah untuk menampilkan data. Seperti itu, artinya metode get berhasil. Kemudian kita coba yang metode post. Kita coba metode post. Nah, post ini kan untuk menambah data ya. Berarti di sini kan ada beberapa nih, ada parameter, authorization, header, ada body. Kita pilih yang body. Lalu kita pilih yang X, PW, POM, R, url coded gitu ya. Lalu di sini ada key value dan juga description. Key ini nanti teman-teman isi dengan nama field yang akan kalian isi. Misalnya, tadi kan di database ini ada ID user, nama, profesi, email, password. Berarti di si key ini teman-teman masukkan si nama-nama field ini dan di inputnya secara manual ya. Berarti di sini kan ID user ada yang kurang. ID user, kemudian di bawahnya itu adalah nama. Kemudian profesi, di bawahnya lagi. Profesi, ada email. Lalu di bawahnya lagi ada password. Kemudian ada role ID, role_ID. Lalu ada is_active, aktif ya. Lalu ada tanggal_input. Kemudian di bawahnya lagi ada modified. Oke. Modified. Nah, kita samakan dulu nih si isinya. Si value-nya kita isi ya. ID user nomor 1 Tiwi Pratiwi.
Berarti jangan nomor satu ya ID usernya, karena kan ID user adalah primary key, di mana primary key itu tidak boleh ada yang sama. Sedangkan ID user 1 itu sudah dimiliki oleh Sriadi. Lalu ID user 2 sudah dimiliki oleh Avan, ID user 3 sudah dimiliki oleh mahasiswa. Nah, yang selanjutnya berarti ID user yang belum terpakai adalah nomor 4. Jadi kita pilih di sini nomor 4. Namanya kita samakan saja, misalkan di sini nama Tiwi Pratiwi, profesinya dia sebagai mahasiswa misalkan ya. Mahasiswa. Lalu emailnya tiwi@gmail.com. Maksudnya kita masukkan misalkan 1, 2, 3. Role ID itu misalkan kita samaan aja, misalkan 2. Lalu is aktif 1 misalkan. Ini untuk pengujian saja ya. Lalu tanggal input yang kurang L nih. Tanggal input misalkan 2021 strip 07 strip 22 misalkan. Kita samakan saja modify-nya juga. Tanggal sekian. Misalkan. Oke, seperti itu. Nah, di sini kan sudah kita isi ya. Artinya saat kita akan menambahkan data harus ada data yang bisa dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, ini yang kita tuliskan di sini. Key itu untuk field, value ini adalah untuk data yang akan kita masukkan. Ini untuk metode post. Post itu adalah untuk menambah data ke dalam database. Kita klik send. Klik. Nah, di sini ada error juga nih, status internal server error. Apa nih? Teman-teman bisa cek di bawahnya nih. Database error katanya. Errornya kenapa? Kita lihat di bawah. Kenapa errornya? Database error number 1054 unknown column ID in field list. Tidak diketahui kolom ID. Berarti di sintaknya atau di codingnya ini ada yang salah. Tadi kan di sini ID user ya, bukan ID. Kita balik ke text editornya, Visual Studio Code-nya. Lalu kita lihat yang function post. Ini get, ini post. Nah, ini yang salah. ID katanya, bukan ID ya, tapi ID user. Dan ini juga ID user. Ini ada yang salah. Lalu ini adalah beberapa field yang akan dimasukkan. Nih, fieldnya juga ternyata tidak sama ya, teman-teman. Kalau tadi di sini kan ID user, nama, kemudian profesi, password. Kalau ini kan nama, instansi, tanggal lahir, umur. Berarti ini tidak sesuai. Maka kita harus sesuaikan dulu dengan field-field yang ada di database, di tabel si usernya. Karena kan kita akan memasukkan, tadi kita uji cobanya menggunakan tabel user ya. Nah, ini harus disamakan dengan yang ada di tabel user. Kalian bisa cek lagi di tabel user, field-nya itu ada apa saja. Nah, biar lebih mudah kan saya kan di sini sama saja ya. Profesi, nama, ID user, nama, profesi, kemudian email, password. Berarti ini bukan instansi, tapi profesi. Di sini adalah profesi. Kemudian email, password. Lalu role ID is active. Role ID is active. Kita hapus saja dari sini. Nah, gitu ya. Role ID is active, tanggal input. Role ID is active, tanggal itu. Yang terakhir adalah modified. Tambahkan satu lagi nih, ada yang kurang. Modify. Kita copy aja biar cepat. Nah, ini kita ganti modify.
Ini tanggal input, ini tanggal input, is aktif, password. Email. Lalu profesi. Oke, kita simpan dulu. Kita cek lagi apakah masih ada yang salah. User modify. Oke, kita coba lagi ya. Masuk ke Postman, lalu kita klik send lagi. Apakah masih error atau tidak. Yep. Sekarang sudah masuk ya, nomor 4. Tiwi Pratiwi, nama mahasiswa, dan ini adalah file yang data yang sudah kita masukkan, sehingga di tabel user itu nanti akan ada 4 data. Untuk mengeceknya apakah datanya sudah masuk atau tidak, kita bisa menggunakan metode get lagi. Kita get, kita send. Get itu untuk menampilkan data ya. Nah, kita lihat nih, ini data 1 Sriyadi, data kedua Afan, data ketiga mahasiswa, dan ini adalah data yang sudah tadi kita masukkan. Seperti itu. Jadi, ya ada ya, berarti post, get, berhasil, post juga yang kedua sudah berhasil. Lalu yang ketiga adalah metode put. Nah, put ini adalah untuk memperbaharui data. Gitu. Nah, sekarang kita coba misalkan nomor 4, si Tiwi, profesinya kita ganti jadi dosen misalkan ya. Ini kan mahasiswa ya. Kita ganti profesinya jadi dosen. Seperti itu. Kita coba klik send. Nah, harusnya si profesi dari si Tiwi ini berubah. Yang tadinya mahasiswa jadi dosen. Nah, di sini ternyata ada error lagi nih. Katanya database error. Apa nih? Database error. Kita coba cari tahu ke bawah. Database error, error number 1054, tidak diketahui kolom ID. Oke, sama seperti yang tadi. Kita balik lagi ke text editor, lalu kita masuk ke function daripada put. Nah, ini ID nih. Nanti jadi ID user. Lalu ininya juga nih, kita copy aja si array-nya. Yang post yang tadi ya, karena pasti bakalan beda. Nah, seperti itu, kita simpan. Kemudian kita ganti nih si postnya, karena kan kita coba dulu deh. Bentar nih ada yang kurang. ID user yang bawahnya. Oke, kita coba dulu. Simpan dulu, tekan dulu. Klik Ctrl S. Lalu kita coba send lagi. Apakah berhasil atau belum? Nih, masih error nih katanya. Error. Errornya kenapa nih? Database error. Tidak bisa menambahkan update origin key. Nah, ini ya. Ini kan untuk put itu kan untuk update ya. Sedangkan post itu untuk menambahkan. Nah, di sini kan kita mau mengupdate data. Nah, berarti ini perintahnya bukan post, tapi harusnya put. Jadi teman-teman ganti si postnya menjadi put. Karena kita akan melakukan updating. Put, semuanya akan menjadi put. Sudah ya. Kemudian simpan lagi, Ctrl S. Lalu kita klik send lagi nih di post ini. Ya. Sekarang sudah berubah ya. Profesi dari si Tiwi ini yang tadinya mahasiswa sekarang sudah berubah menjadi dosen. Seperti ini. Berarti get berhasil, post berhasil, dan put sudah berhasil. Yang terakhir adalah delete. Kita coba delete. Delete kita coba berarti yang nomor 4 ini kita delete ya. Kita klik send. Nih error lagi nih yang delete ini nih. Database error ID sama ya seperti yang tadi ya, yang delete ke bawah. Bukan ID tapi ID user. Oke, simpan. Kita coba lagi, klik send.
status sukses ya, berarti delete sudah berhasil. Untuk memastikannya kita masuk ke get dulu nih untuk apakah si Tiwi yang nomor 4 tadi sudah berhasil dihapus atau belum. 1 Suryadi, 2 Afan, 3 mahasiswa. Oke, sampai ketiga berarti yang 4 sudah berhasil kita hapus atau kita delete. Nah, itu adalah uji coba untuk tugas mandiri pertemuan keempat. Kita sudah melakukan uji coba metode get dan berhasil untuk menampilkan, post juga sudah berhasil untuk menambah data. Kemudian yang ketiga itu adalah put untuk update data, dan yang keempat itu adalah delete untuk menghapus data. Oke ya. Dan juga tadi ada beberapa masalah yang sudah kita perbaiki, di mana yang masalah yang tadi yang pertama kita tidak bisa menampilkan data karena tadi ada yang berbeda ya untuk di contoh API-nya itu untuk kelas dan nama filenya tidak sama. Supaya bisa dipanggil maka harus disamakan. Kemudian tadi ada masalah di indeks postnya di mana si data arraynya itu tidak sesuai dengan data tabel. Lalu di put juga tadi kan si postnya itu ya untuk update harusnya put, tapi tadi post maka trouble juga ada di sana. Lalu dilihat juga yang si ID usernya, jadi namanya ID. Oke, jadi itu adalah beberapa troubleshooting yang terjadi saat kita melakukan pengerjaan di CI Pigenesia. Dan kita harus belajar dari masalah-masalah dan harus belajar dari beberapa kesalahan karena dari sanalah kita bisa mendapatkan pengalaman tentang kesalahan dan bagaimana kita bisa memperbaikinya menjadi sebuah solusi seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.